Saya dari tim Progis PT Mulia Bunga Raya. Hari ini tanggal 25 April kita akan adakan breaking demo game Kota Hidayat. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama untuk acara ini akan ada kata sambutan dari Regional Sales Manager from Jakarta dari Ibu Sita. Dan ini saya persilakan Ibu Sita untuk memaparkan sedikit mengenai dari PT Mulia Bunga Raya Hijau Progis. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tadi ada beberapa udah pada kenal sih ya ngobrol sama saya ibu ini. Oke, di sini saya terima kasih kepada ibu-ibu bahwa kita hari ini bisa menyelenggarakan baking demo bersama Chef Koko Hidayat di Palu. Dan saya lihat wah pada antusias sekali semua ibu-ibu di sini. Oke, sebelumnya gini. Saya sebenarnya pengen bercerita aja, sebetulnya bercerita ya. Biasanya ada peribahasa tak kenal maka sayang. Maka saya pengen bercerita mengenai sejarahnya sedikit, sejarahnya Progis. Saya pengennya saya cerita sejarah saya, gitu kan? Tapi nggak mungkin lah panjang gitu nanti. Oke, jadi gini, Progis berdiri, PT Mulia Bunga Raya sendiri itu berdiri pada tahun 2006 dengan produk launching pertama kita itu adalah Progis Premium. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang pakai, sorry. Itu Progis Premium tahun 2010 kita berdiri. Itu adalah pertama kali produk kita launching. Dari tahun 2010 hingga sekarang tahun 2017 kita sudah launching 5 varian produk. Ada Progis Premium, ada Progis Gold, kita ada Spreadable atau lebih mungkin kalau dulu sebelumnya lebih banyak orang kenal keju oles. Kita ada slice dan kita ada mayones. Sebelumnya kita memang ada slice yang flavor, ada orange dan strawberry, cuma sekarang lagi kita swap dulu. Nah, kita sekarang, saya sebenarnya di sini pengen singkat aja, pengen memperkenalkan Progis sekarang ganti jubah. Mungkin kalau ibu-ibu suka nonton drama-drama Turki, tiba-tiba siang-siang atau malam-malam ada acara Turki kayak TV ya, nanti, nanti itu sekarang kita ada iklannya Progis di situ. Progis berubah jubah, berubah logo dari logo yang seperti ini jadi Progis seperti ini. Kenapa ibaratnya Progis itu ganti jubah? Karena sekarang kita sudah go internasional. Karena Progis itu tidak hanya dijual di Indonesia, tapi sudah dijual di luar negeri dan kita sudah di 13 negara. Kita sampai ke Abu Dhabi. Jadi jangan pada mikir ya, wah Progis nih abang-abang martabak doang yang beli. Jangan salah ibu. Ibu kalau saya boleh kasih tahu ya, untuk kita promosiin beberapa deh gitu kan. Kayak ini kalau ibu pernah makan Breko, Breadline, itu pakai kita semua. Itu. Jadi makanya Progis ini sekarang kita berkembang karena kita bidahannya ada di sini dan kita di Philip itu kita berada nomor 2. Jadi saya bangga sekali jadi salah satu keluarganya Progis karena Progis 6 tahun kita produk launching sampai 7 tahun kita launching dan kita sudah berkembang segala besarnya dan ya semua itu juga kalau di Palu semua berkat dukungan dari ibu yang selalu beli produk kita. Itu saja. Jadi sini saya juga pengen ya menerangkan sedikit sih. Mungkin kalau misalnya ibu ada yang tahu mungkin bedanya Progis Premium sama Progis Gold. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan saya kasih hadiah ya. Pak Ilham yang begitu mana? Gak ada yang tahu nih. Bedanya Progis Premium sama Progis Gold. Progis Premium itu yang ini, Gold itu yang kuning. Ibu tahu? Tahu bedanya nggak ibu? Ini jangan bukan warna. Bedanya kalau yang gold terbuat dari emas. Salah ya? Kalau terbuat dari emas saya mau beli. Bedanya gini. Kalau untuk Progis Premium itu kandungan susunya dia lebih banyak. Karena makanya dia rasanya lebih milky ya Chef ya. Kalau yang untuk gold itu rasanya lebih gurih. Dan kelebihannya nih, saya kasih tahu, untuk kelebihan
kita produk maple cheese adalah kita bisa tahan di suhu ruang itu, jadi tidak harus selalu masukin kulkas. Tapi ingat, kalau habis dipotong ya jangan dibiarin aja, dan dirapin ya, karena semua keju pakai keju yang mahalnya kayak apa, kalau habis dipotong masukin kulkas tetap aja keras gitu. Jadi semua tergantung daripada penggunaannya. Jadi, dan saya kasih tahu kelebihan untuk kita keju slice. Ini diapalin ya, karena saya tahu nanti kita ada games loh. Untuk keju slice, kelebihan kita keju slice itu rasanya tidak asin. Kenapa tidak asin? Jadi kita tuh bisa jadi cemilan. Jadi ibu-ibu bisa gini, misalnya anaknya buat anaknya berangkat sekolah, itu bisa kita, makanya slogan keju slice itu adalah, kalau misalnya dulu kita adalah keju slice langsung hap. Kenapa? Kita bisa makan tanpa kita perlu pakai roti tawar atau apa. Jadi bisa dicemil-cemil aja, karena saya sendiri saya suka cemil-cemil. Itu sebenarnya produknya kita. Nah di sini sebenarnya dari semua resepnya kita ada produk yang sebenarnya nggak baru juga sih. Itu adalah keju spready, yang di resep kita akan menggunakan sebenarnya keju spready ini. Keju spready itu yaitu keju oles ya. Kebanyakan orang maunya keju oles cuma pilih doang. Tapi sebenarnya penggunaan keju oles ini banyak sekali. Ada saya sempat chef saya bilang bahwa ini bisa untuk mengganti butter kecap ya. Bisa buat ganti butter ya. Kurang lebih lah gitu. Kayak gitu, nanti mungkin kalau bisa secara teknisnya saya nggak tahu juga, bisa tanya nanti sama Chef Koko. Makanya keju spreadable ini bisa digunakan. Ada yang di sini saya ngobrol, ada yang udah bikin cheesecake dari keju spreadable. Jadi ada bisa ini buat campuran bikin cream cheese juga bisa. Jadi dengan adanya baking demo ini, ibu-ibu maksimalkan tanya sama chef kita. Kalau misalnya kita sharing-sharing ibu aja. Oke, ibaratnya saya sepakat 2 kata-kata jadi beribu-ribu kata. Kita langsung bisa mulai untuk acara baking demo ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti langsung Dina Cokobo. Oke, kita mulai semuanya. Oke, makasih Bu Sinta atas kata-kata dari Bu Sinta. Terima banyak. Oke Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggil Chef Koko beserta dengan tim. Bisa? Chef Koko boleh bisa tepuk tangan yang mulia dan cukup untuk Chef Koko. Terima kasih, Hena, Bu Sinta. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian. Waduh, kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semangat ya. Pertama-tama sudah dapat terima kasih pada Bu Sinta, Hena dan tim, sama-sama Arnal ya, yang baru terima kasih sehingga acara baking demo gratis ini sudah saya 2 kali di sini ya. Lalu kalian antusias, Bapak Ibu sekalian, bagus sekali kalian. Jadi sebelum mulai acara sudah pada datang ya. Nah kami di sini biasa kan melakukan dari bertiga ya, cewek semua ini saya terbalik bersama cowok semua. Di sini saya Om Jaya bersama tim, dan di sini saya Reni yang tengah sebelah kiri, yang sebelah kiri ini saya. Kita akan menemukan 5 macam. Jadi yang bisa kita bilang ini produknya dari variasi dari keju crunchies. Jadi ada keju oles yang sekarang dengan disebut spready ya, yaitu ada keju crunchies yang premium dan keju crunchies yang gold. Di dalam snack box itu sudah 4, nanti yang tinggal kurang 1 rotinya. Jadi spready dibuat, jadi roti memang sengaja dibuat langsung kita bikin di sini. Karena roti kalau kita nggak kemas plastiknya itu kan ya ada lebih keras ya, kering. Dan di sini tadi kita sudah terangkan. Jadi produk-produknya, produk proses itu ada yang keju oles atau spready, itu bisa untuk campuran cake. Dan di sini bikin cake yang keju nanas. Nah untuk buttercream ya, di sini ini untuk campuran buttercream. Bisa untuk yang nanti keju olesnya. Setelah itu bisa dicampur nanti ke mayones, bikin Thousand Island atau bikin saus keju juga bisa. Nanti saya akan terangkan.
Di sini saya nanti akan tiap resep akan saya jelaskan produk-produk prosesnya. Nanti saya akan ada pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu nanti dapat hadiah ya, kayaknya ya. Ya, sama juga nanti saya ada buku resep ya. Resep kecil dari dari kita nanti yang bisa jawab, atau nanti saya ada pertanyaan-pertanyaan kecil atau nanti games juga ya. Setelah itu saya juga ada promo. Wah, ini ada dapat lagi ya. Untuk ini ya, tidak ada tambahan. Nanti resep terakhir saya akan tambahkan resep isi ya. Waktu tahun lalu ini belum pernah disebutkan. Jadi dari itu orang ini saya beri isi. Itu nanti kalau bapak ibu ada kesana beli buku, saya bikin buku yang pakai kering. Kalau dari dia ada, nanti boleh kalau terakhir nanti saya tidak mau banyak buku pakai keringnya. Dan di sini kita akan menemukan resep pertama dulu roti ya. Jadi nanti resep ini akan menemukan pertama roti, kedua kita bikin yang cheese pineapple bundle cake, yaitu sisa, baru terakhir kita bikin yang cake pisang dibikin dengan kulit lumpia. Nanti kita goreng. Itu yang terakhir adalah cheese orange snowball cookies. Jadi buat kering seperti seperti tadi ya, tapi dikasih rasa dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini, kita lihat resep yang cheese chicken rolls with bread. Roti manisnya pakai abon ya, abon ayam atau abon sapi. Kalau di Palu saya kan banyak bawang, kalau dicampur dengan bawang goreng itu bisa nanti lebih wangi gurih ya. Dan di sini kita bikin adonan roti manis. Bahan-bahannya adalah 100 gram terigu protein tinggi. Yaitu 100 gram terigu protein sedang. Ini saya campur. Misalnya Bapak Ibu mau full protein tinggi boleh, tapi ini besar. Cuma nanti dia dimakannya agak sedikit alot ya. Kalau campur dengan protein sedang, dia rotinya nggak begitu tinggi, tapi dimakan nggak begitu alot. Jadi kalau pengen jual memang biasanya full protein tinggi. Setelah itu 200 gram gula pasir, 18 gram ragi instan, 6 gram bread improver. Ini bread improver bahan tambahan makanan supaya rotinya selatnya halus dan dia pori-pori permukaan rotinya pun lebih mulus bagus ya. Yaitu 30 gram susu bubuk. Di sini kita pakai keju Prancis yang lebih milky, jadi penggunaan susu bubuknya tidak terlalu banyak karena nanti rotinya akan dia kering. Itu bahan B-nya 3 butir kuning telur plus 1 butir putih telur, telur utuh. Nah, jadi 1 butir telur itu 50 gram, putihnya 30, kuningnya 20 gram. Jadi kalau 3 kuning 60 gram, 1 butir telur utuh 50 gram. Jadi total 110 gram. Misalnya Bapak Ibu boleh kan kok pakai hanya 2 telur boleh. Jadi bikin roti manis, empuk itu bukan dari telur ya, kebanyakan telur, kuning, apalagi nanti rotinya akan alot. Jadi telur itu hanya penambah gizi. Kalau mau vegetarian apa ya, arin telur tanpa telur pun bisa. Jadi roti itu empuk dari penggunaan margarin dan butter. Jadi kalau pakai butter semua rotinya wangi, cuma nanti rotinya akan kering. Pakai full margarin rotinya moist, lembab, cuma tidak wangi. Jadi saya campur setengah-setengah. Setelah itu bahan C-nya, ini bahan D-nya maaf 450 sampai 475 susu cair atau air es yang dingin ya, supaya nanti adonannya tidak panas. Bahan C 15 gram garam, 100 gram margarin dan 100 gram butter. Setelah itu 50 gram Prancis gold yang diparut atau pakai dengan Prancis yang spreadable atau spready, keju oles. Nanti rotinya lebih rasa keju. Nah, untuk isian kita pakai 300 gram tepung ayam, 200 gram Prancis gold yang diparut. Isiannya sudah jadi. Ini isian boleh apa aja Bu ya. Jadi ini kan kebetulan pas saya abon, aku mau pakai misalnya mau yang blueberry cheese juga bisa blueberry. Selain blueberry dikasih dengan Prancis spreadable bisa juga. Nanti variasinya bentuk kepal, bentuk yang dipotong bentuknya kepal, atau bentuk yang bulat atau oval yang bisa. Nah, cara membuatnya kita campur bahan A. Jadi bahan kering, terigu, gula, ragi instan, terus bubuk kita campur jadi satu. Yang penting garam jangan di atasnya lagi. Kalau Ibu
Di bawahnya lagi ada garam, nanti apinya mati dan dia tidak akan mengembang. Jadi garam itu dimasukkan dengan margarin, butter, dan roasted yang gold. Baru masukkan kuning telur, satu butir telur itu dalam susu cair dingin atau air es. Diaduk. Dan di sini pakai peralatannya, misalnya dari ini yang dari Marona ya kan. Siapkan. Ada yang tanyakan? Bisa, Pak. Proses yang pertama ini dari Bapak Ibu sekalian? Nggak apa-apa, nanti adonannya seperti apa nanti aku ini. Nah, ini Chef Ferry lagi bikin. Jadi terigu, gula pasir, lagi instan, berarti butter, susu bubuk. Aduk dulu bahan kering sebentar, sama baru masukkan kuning telur, telur utuh dan susu cair. Jadi kan panas dulu ke 475. Kita masukkan susu cair ini atau air esnya jangan semua dulu. Kita masukkan 400, kalau kurang baik kita makan. Karena kalau sudah masuk margarin, butter, garam, dan kita masukkan proses goldnya, kalau tiba-tiba lembek kita nggak bisa tambah terigu. Kalau tambah terigu nanti adonannya akan lebih mengembangnya lama. Karena kan penambahan terigu nanti raginya mengembangnya lebih lama. Jadi akan tuangkan 400 cc dulu airnya, terus susu cair dinginnya. Kalau kurang baru kita nanti tambahkan lagi es atau susu cair dingin. Ada yang bertanyakan? Ya Bu. Oke. Jadi sambil jalan ada yang mau bertanya bisa ya? Boleh. Ya. Oke. Bisa nggak, Pak? Ya, ibu-ibu sambil berjalan nih, kalau ada ibu-ibu yang kurang mau tanyakan boleh. Iya, ada yang mau tanya ya. Aku malu, menurut saya nanya. Saya bingung apa maksudnya. Maka jadi kesempatan yang diberikan yang ini saya tanyakan di sini terigu, komposisi terigu. Itu 900 gram terigu protein tinggi yang 100 gram. Pasti tujuan harus dicampur protein tinggi 109 banding 20. Terima kasih. Ya, jadi Ibu bisa pakai terigunya protein tinggi semua, kayak cap gerbang, kayak semua bisa. Atau tujuannya dicampur supaya nanti rotinya mengembang besar tapi tidak alot. Ibu bisa pakai protein tinggi, yang penting totalnya 1 kilo. Itu jelas, jadi bisa full protein tinggi 1 kilo atau 900 Kita mute. protein tinggi 1 gram protein tinggi. Kita mute. Ya. Jadi bisa mau, kata Ibu boleh nggak saya pakai protein sedang semua? Boleh, bikin roti. Cuma memang rotinya tidak mengembang besar, cuma lebih empuk. Cukup jelas Bu? Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan ini. Ibu dari tadi minta saya nanya. Bisa nggak, Pak? Saya bingung. Chef ini mau tanya, dari proses itu sama saja di dalam lembut. Tapi Iya, betul. Keputusan sama seperti kelembut roti Bu ya. Jadi itu banyak merek. Kalau di sini saya pakainya misalnya kita pakai lagi yang sangat instan, kelembut itu bagian bonus. Itu ada sop asmara, ada es di Manado, banyak produk. Itu boleh pakai, tapi itu di Manado kurang lebih 2 sendok teh kecil tapi rata. Kalau banyak kan itu rotinya akan lebih halus. Misalnya boleh nggak mau pakai bisa, cuma nanti setelah rotinya kurang begitu halus. Jadi boleh digunakan itu bahan tambahan makanan itu dari enzim, ada dari vitamin C, ada dari soya, jadi bukan ini bahan tambahan makanan, memang dari food grade, jadi bukan soya, obat bukan. masih Bu. Ada tanyakan lagi? Ada lagi aduk ya. Bentar Bu. Silakan. Makanya saya mau tanya klasifikasi tepung terigu ini proteinnya seperti macam-macamnya seperti produk apa? Protein tinggi, sedang sama rendah. Iya, di sini protein tinggi dan protein sedang. Kalau di sini biasanya mungkin Bapak Ibu kenalnya kan cakra segitiga atau gerbang dan kompas ya. Jadi gerbang dan kompas gitu ya kan. Ini kan protein tinggi, ini protein sedang. Ya. Kalau biasa mungkin kalau di Indonesia Barat, biasa di Jakarta kan cakra segitiga. Kalau di sini gerbang dan kompas. Ini yang protein sedang, ini yang kayak segitiganya, kalau ini yang kayak cakranya.
Ibu kalau pakai full protein tinggi semua, rotinya besar bagus, cuma nanti dimakan agak naik. Nah, nanti itu protein tinggi malah nah, kalau ada protein tinggi lagi yang dia pakai berkala itu berbagi lagi lebih itu protein tinggi itu sekitar 12 sampai 13 ada yang 14 jadi semakin tinggi protein semakin banyak rasa airnya bagus banyak jadi volume lebih besar tapi dimakan naik. Oke, saya mungkin bisa diulang lagi ada beberapa yang masih bertanya mungkin ada di sini. Jadi dari sedang apa aja yang tinggi apa aja selain lebar ataupun selain kompas. Boleh. Jadi terigu untuk bikin roti, terigu protein tinggi itu protein tinggi Bu ya bisa 1 gram atau kita pakai terigu yang cakra. Ya. Nah itu kalau yang protein sedang biasanya segitiga atau kompas. Karena kan terigu banyak merek Bu ya, ada yang bola 1, ada yang bola 3, banyak juga itu yang bunga sari. Seperti masak ada protein gitu. biasanya itu proteinnya protein tinggi. Iya, ini protein sedang. Kalau ibu bikin roti pakai protein sedang semua jadi rotinya tidak begitu besar. Tapi yang menarik itu biasanya kalau yang dari grupnya Islam itu biasanya apa? Yang menarik. Kalau biasa pecah kunci ya, kalau yang dari dia itu Gatot kaca. Jadi kalau yang lain itu ada gatot kaca. Biasanya di perhitungan gorengan biasanya yang ada ya. Ya, jadi protein dari itu bisa buat gorengan atau buat cake atau buat kering bisa. Ya. Ada yang mau apa? Ada lagi? Oke. Pagi, makasih Bu. Ya, pagi Bu. Saya makanan yang pakai kolesterol itu susu sama kuning telur. Iya, kolesterol itu bisa kalau ibu pakai roti ini polesannya, ibu bisa pakai full susu evaporasi bisa. Ini susu evaporasi, jadi ini yang buat bikin teh tarik Bu ya. Ini kan tidak manis. Ini full susu evaporasi bisa. Atau pakai telur utuh. Telur utuh kuning-kuning dikasih susu kayak gini bisa. Gitu. Atau pakai kuning telur, tapi kuning telur tidak boleh kuning telur, berarti kuning telur terus susu murni. Misalnya kuning telur 1 butir, susu murninya 200 cc. Ya, jadi kalau lagi kalau esalon ini bisa susu evaporasi, itu sudah berkali-kali, itu jangan berkali-kali nanti koordinasi harus atau ini kayak Aprowear atau ini kompres ya, kaca. Atau pakai telur utuh, 1 butir telur utuh, susu murni misalnya 50 cc bisa. Nah, atau 1 butir kuning telur plus 200 cc susu air. Kalau yang susu evaporasi boleh pakai kuning telur lagi nanti gosong. Jadi kalau roti nggak boleh pakai kuning telur. Kuning telur itu kalau saya masak di roti panggang 8 menit sudah gosong. Jadi harus kuning telur 1 butir 200 cc nya air. Kalau pakai gratis cuma telurnya ya telur utuh kasih susu saya butir bisa. Oke, masih ada lagi yang bertanya? Mungkin ada ibu-ibu mau bertanya, Kak Kamu bertanya nggak dibayar? Saya nggak dibayar. Saya ada yang nanya katanya sih, Mas Evannya dengan Chef Evan dengan Chef ini masih single katanya. Iya. Oh, masih single. Iya, ibu-ibunya malu nanya, ini cewek-ceweknya malu nanya katanya, Mas Chef Evan dan Chef ini masih single nggak? Masih single. Ya. Tinggal beberapa set ini. Kalau keluar dari rumah gitu, di rumah ya. Oh, dari rumah. Oh, jadi Cipaku gimana? Ya, Cipaku gimana? single. Oh, single. Jadi single tapi sudah faktor ya. Oh, gitu. Mas ini udah istri baru 1 ya, dan dua ya. Oh, gitu. Mas Eva mau cari istri. Oh, dari istri ya. Jadi yang mau daftar di sini ya. Saya juga kadang-kadang saya tinggal dengan anak-anak aja saya. Ya. Tapi anak pertama semua. Enggak. Mungkin saya bilang, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh? Oh ya, ini ada Bu Sita, kamu bisa? Sorry, saya bisa. Sorry. Ini ada yang mau tanya Pak? Oh ada. Ya, Bu.
Ya, Ibu mixer itu tiap mixer berbeda ya. Jadi Ibu biasanya kalau mixer biasanya kalau kurang lebih ya kalau pakai mixer, Ibu kalau ada roti nggak bisa pakai hand mixer. Karena ada beberapa orang bilang ada roti pakai hand mixer nggak bisa itu akan jebol. Meskipun roti agak lembek. Nah itu akan pakai mixer khusus roti yang pakai hook ya. Kemudian ada mixer kayak bos atau mixer buat roti bisa setengah kilo. Itu biasanya kurang lebih dari adonan pertama kurang lebih 18 sampai 20 menit. Tapi dia bisa berbeda, karena dia Thomas Smith suka lebih minimalis ya, jadi dia pelan-pelan timer seluruh. Jadi timer itu tidak boleh 8 menit kita harus sudah kali yang bisa berbeda. Mungkin Ibu mereknya merek yang lain itu karena dia bisa ada Kimex, ada Kinsima itu berbeda. Kalis itu transparan seperti martabak telur, jadi akan dilihatkan oleh Kerani. Oke. Sip, katanya kalau ada pertanyaan di publik, kalau tidak punya mixer, gimana tuh? Mixer biasanya itu harus pakai bakso. Nah, kita kasih dengan ada makan sedikit ya. Jadi kayak cibal ini. Jadi nanti kalau dibantu itu biasanya salah satu tadi kayak cibal ini itu di bakso dulu, selesaikan bakso dari sini. Oke. Nah, kita bakso. Aduk dulu, bahan kering, terigu, baru nanti kalau sudah masuk margarin dan kayak prosesnya baru kita boleh di parlemen atau minyak marmer biasanya, atau granit ya. Boleh terus, tapi memang dengan tanah tidak bakal sekali dengan mesin. Ya kalau roti kan bumbu sedikit berlebihan, itu semua diluti ya. Ya, kalau nanti rasa berlebihan. Untuk roti yang makan roti hadiahnya sedikit. Iya. Lumayan itu kalau ada 1 kilo ya itu Bu. Yang betul ada sebetulnya. Saya makan lagi satu saya. Boleh. Saya mau nanya lagi, saya. Ya Bu. Apa perbedaan margarin dan butter? Ya boleh. Nah di sini margarin dan butter. Maaf Pak Kapil. Jadi kemarin udah ingat ternyata pisangnya lupa bikin pisang itu. Jadi margarin dan butter beda Bu ya. Jadi Ibu kalau misalnya beli margarin, mereknya kan banyak, ada Vilma, ada Blue Band, banyak macam. Itu margarin itu dari kelapa sawit. Kebetulan kalau di Indonesia, Bu mungkin ke Malaysia atau di luar negeri, kadang-kadang disebut margarin itu dari bunga matahari atau dari kapas, itu banyak canola. Itu namanya margarin pasti dari nabati. Nah margarin itu biasanya ada kadar air, ada kadar garam, ada aromanya ada aroma butter, aroma fruity. Nah itu sebenarnya margarin itu dari nabati disebut margarin. Nah margarin kadar airnya sekitar 16 sampai 20%. Nah kalau butter seperti Westma, Orchid atau Sidigario, itu biasanya dari susu. Jadi dari hewani, dari proses susu diproses sehingga ada lapisan, diambil keluarlah butter. Nah kalau butter kadar airnya sedikit. Kita 12-14%. Biasa butter itu ada yang asin dan tidak asin, salty dan salty. Nah, Ibu kalau bikin roti pakai full butter bisa nggak? Bisa, enak. Cuman pasti akan kering karena apa? Karena kadar airnya lebih sedikit. Kalau pakai full margarin dia akan rotinya moist, cuman tidak wangi. Jadi harus kita campur. Atau kadang ada yang biasa disebut BOS, butter oil substitute. Orang Jawa bilang butter orasin. Jadi kalau butter kan biasanya wangi. Kalau ini kalau BOS itu dari nabati, dari kelapa sawit, tapi aromanya aroma butter. Jadi ada berbeda. Ibu kalau pakai BOS, waktu ini memang harga jualnya sekitar 4.000, 5.000. Tapi kalau pakai butter, waktu ini di atas 5.000, 8.000 sampai 10.000. Jelas Bu? Ya. Nah, di sini saya terangkan dulu. Jadi produk proses itu yang tadi yang Bu Cinta sudah terangkan. Jadi ada produk yang proses yang cheddar ya, atau premium. Nah, itu kelebihannya kalau Bapak Ibu bikin roti kalau pakai proses premium atau proses cheddar, kita parut, kelebihannya apa? Tidak mudah patah. Meskipun kena ruangan AC ya tetap seperti kayak bihun ya. Jadi tidak mudah patah. Setelah itu kelebihannya waktu kita sebagai topping dipanggang untuk roti sampai 14 menit dia tetap tidak mudah gosong. Nah, sedangkan roti yang gold, kalau roti premium kan lebih milky ya, lebih wangi susu, warnanya juga agak lebih muda, makanya tidak mudah gosong. Sedangkan roti yang gold, warnanya agak lebih sedikit kuning,
bisa untuk di rotinya, roti yang dipanggang atau yang roti setelah kita makan di blender. Nah, cuma kalau roti itu ketika dipanggang, dia nanti kalau dipanggang dia hanya maksimal 12 menit. Kalau 13 menit sudah mulai menjadi coklat. Ya, karena rasanya lebih asin ya. Nah, kalau di sini ada juga roti yang spreadable atau spreading, keju oles itu berbeda ya. Jadi nanti di sini saya akan bikin dengan cheese tart. Nah, cheese tart mungkin baru kalau ke Jakarta ada satu merek Pablo. Nah, itu ya memang semua beli cheese. Tapi di sini memang untuk bikin cheese tart, saya sudah coba, memang harus dipilih antara cream cheese dan spreading keju oles ini. Jadi usaha tidak bisa full, kalau bikin cheese tart tidak bisa full pakai roti yang spreading ini. Jadi harus cream cheese dengan spreading ini dicampur sehingga ada rasa gurih dan tekstur bodinya ya. Tapi kalau bikin cheesecake, saya bikin cheesecake. Waduh, cream cheese itu mahal. Boleh kan pakai dengan keju spreading, keju oles bisa. Kelebihannya adalah nanti cheesecake itu lebih kokoh. Selain itu kedua dia lebih tahan lama. Jadi kalau pakai cream cheese bikin cheesecake kan agak lembek kayak matang. Nah, kalau pakai keju oles ini, seperti keju oles lebih kekal, lebih kelihatan lebih kokoh. Selain itu kan lebih tahan lama, bisa 4 hari di suhu ruang. Tapi kalau di chiller bisa lebih dari 1 minggu. Jadi kalau pakai cream cheese hanya dia bertahan paling 2 hari gitu. Itu baunya kecut ya, kayak gitu ya. Nah, tapi kan susunya wangi karena itu dari cheese curd yang dimaksud dari susu. Nah, itu harus tahu dari mana ya. Tapi kalau cheese free atau cheese keju oles ini dia keju olahan. Berbeda yang satu keju natural, yang cream cheese. Kalau yang keju cheese free adalah keju olahan. Ada garam. Nah, sebagai tambahan beli kalau ini kalian feel cukup mahal. 1 kilo sekitar 195. Sedangkan cheese yang free di 2 kilo berapa? Yang 180 gram itu cuma hari ini kita memang saya umumnya sekarang ini saya lihat kali lagi promo nih karena saya nanya harga. Jadi kalau untuk yang oles ini hari kita ada promo keju spreadable. Untuk yang oles 180, oles 180 hari ini cuma 10.000 saja. Ya, 10.000. Cuma 10.000. Waduh, murah ya. Murah. Oke, nah, ini bedanya ini warna yang kuning kan memang dari fisernya, kalau ini warnanya lebih kuning muda. Nah, ini udah ada rasa asinnya, tapi memang ini sebagai pengetahuan alami. Beda, jadi kalau cream cheese itu adalah keju natural, kalau yang cheese dan spreading atau keju oles adalah keju olahan. Jadi bedanya ini asal tidak ada asin, atau kalau namanya es, kalau yang cheese keju oles itu harus bisa di suhu ruang atau di rumah es. Kalau ini kalau sedikit seperti ini 170 gram, kalau sudah pakai dengan karet atau plastik wrap bisa di suhu ruang atau di rumah es lebih bagus. Jadi sebagai bikin butter wrap juga bisa, butter cream atau bikin sebagai risoles mayones bisa aja. Mayones terus keju olesnya. Kue bisa untuk nastar. Nah, biasanya kalau saya pakai nastar. Nastar memiliki konflik keju. Nah, saya tidak tambahkan. Ya. Oke. Ya, jadi ini resep kedua ya, Pak? Ya, kita ada resep kedua ya. Resep kedua ya. Jadi kalau ibu ada yang mau bertanya untuk resep kedua ini boleh ya. Sambil ada yang bertanya ya. Jadi kalau pakai spreadable itu kalau bikin cheesecake lebih kokoh ya, sebenarnya. Ya, lebih kokoh. Lebih kokoh. Jangan lebih kokoh, itu saya kokoh namanya. Kalau tambah yang hari makanya sudah, iya lebih kokoh. Memang kalau saya kokoh dengan kita udah chemistry, lebih kokoh. Oke, saya tanya saya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada yang tanya boleh dengan roti, saya dulu lagi dulu. Sekarang kedua kita dibantu oleh sekretan. Kita bikin cheese pineapple crumble cake. Jadi bikin cake kayak lapis Surabaya, tapi dalamnya kasih roti spreading atau roti keju oles. Nanti di sini butternya itu sama kita pakai dengan roti keju oles. Nah, di sini saya bikin cake memang telurnya cukup banyak karena sebagai nanti untuk ibu buat bahan. Berarti untuk hantaran untuk kasih ke family ya, jadi bikin cake yang spesial. Nah, di sini bahan-bahannya kita pakai wayang kelapa
Jadi kalau yang kotak diameter 22, tingginya 3 cm. Ibu pakai kalau yang kotak boleh, kalau yang bulat boleh. Kalau yang bulat pakainya lebih besar 24. Kalau yang kotak pakainya 22. Ini sekarang kita sudah ada yang nah, bahan-bahannya bahan A 20 butir kuning telur dan 3 butir kuning telur. Jadi kalau ditimbang 17 kuning utuhnya 3 ya. Jadi ditimbang 20 butir kuning telur 400 gram, 3 butir kuning telur 90 gram. Jadi total 490 gram. Kenapa ibu harus timbang? Nanti ibu ada pesanan 3 loyang. Nanti kalau yang pilih telurnya gede kecil, pertama bikin tinggi, kedua pendek, ketiga nanti tinggi lagi dan ditimbang. Nah setelah itu 230 gram gula pasir, ibu bikin cake selama ada kuning telur 1 butir pakai gula pasir. Kalau pakai gula tepung bisa nggak bisa, karena nanti cake-nya akan lebih pendek, tidak bervolume. Setelah itu 18 gram cake emulsifier. Nah ini cake emulsifier adalah kayak seperti ST obat itu bukan obat ya, jadi bilang pakai obat cake-nya. Kalau obat itu kayak Panadol ya, obat yang sakit kepala gitu. Jadi cake emulsifier adalah bahan tambahan makanan. Ibu boleh pakai SP, obat boleh ya. Apa saja yang penting kayaknya harus praktis. Yang kita dulu, ya di sini. Nah jadi boleh pakai 18 gram. Cake emulsifier pakainya jangan terlalu banyak, 18 gram boleh, mau dikurangi boleh 15 gram. Jadi 18 gram kurang lebih sekedar makan, tapi tidak boleh muncul, tapi rata. Setelah itu bahan B 150 gram terigu protein sedang, tadi terigunya protein sedang, boleh pakai yang kompas atau yang tiga ya. 30 gram susu bubuk dan 10 gram maizena. Maizena ini pakainya sedikit karena pastikan titiknya lebih ketat. Kalau pakai maizena kebanyakan, titiknya akan bertinggal. Nah bahan C, kalian sini 120 gram butter, 130 gram margarin, dan 100 gram crunchy spreadable atau crunchy spreading atau keju oles. Ini kita kocok. Jadi crunchy keju oles ini tidak bisa diarahkan kalau dengan margarin, ini harus dikocok. Kalau dengan susu cair bisa. Memiliki saus keju dengan crunchy spreading bisa. Nanti setelah bikin saus keju. Nah kalau di cake harus dikocok. Jadi margarin, butter, dan crunchy keju oles. Kita kocok kurang lebih selama 5-7 menit bisa. Di sini kita aduk pakai yang bisa. Nah, kita gunakan loyangnya, wasonya yang stainless ya, karena supaya lebih cepat mengembang. Ibu kalau di rumah pakai bakso plastik boleh, cuman bakso plastik buat bikin kue sama untuk masakan berbeda. Ibu nanti jangan pakai baksonya buat bikin nanti sambal, ada plastik, ada. Nah, itu dibikin cake, nanti pakai makan kok cake-nya aneh baunya. Jadi harus dipisah. Jadi enakan pakai yang stainless ya. Jadi dikocok. Jadi kuning telur, gula dan cake emulsifier dikocok sampai mengembang dan kental. Nah ada tips juga bu. Ibu kalau pengen cake-nya halus, bisa juga cake emulsifiernya dimasukkan nanti setelah itu. Jadi saya kasih kalau ini kenapa berubah? Yaitu karena cake emulsifiernya pertama. Ya terakhir ada. Jadi ada teknik Taiwan. Sistemnya nanti cake-nya pengen lebih halus, kayak kapas, dan cake emulsifier tidak boleh masuk dengan gula. Kenapa? Ya, karena memang cake emulsifier itu pernah bikin kue kulitnya suka mengelupas kok. Nah, karena ditambah mengubah keluar, itu namanya keluar. Karena cake emulsifier masuk dengan gula. Jadi sekarang sistemnya kuning telur, gula, dan ini kata yang kita memang tidak bisa masuk ke dalam. Jadi tidak salah. Baru masukkan terigu, susu bubuk dan maizena. Kita aduk. Jadi kalau ibu ada pembuatannya boleh. Nah, di sini tidak bisa dimenit ya. Jadi yang penting di sini kuning telur pernah dikocok mungkin pakai selain yang bisa boleh nggak pakai yang bisa yang biasanya seperti okson bisa. Jadi saya bukan okson dari orang-orang jadi kocok sampai mengembang lalu ini dulu susu bubuk maizena kita masuk.
Bisa nanti ada yang bertanya sih, boleh nih. Beda, jadi ini. Nah, jadi kalau butter itu kan untuk bikin campuran ketik ya. Kalau margarin butter dan margarin butter itu. Jadi kalau margarin misalkan dari nabati, dari kelapa sawit atau nabati kalau jualnya ada dari matahari atau dari manula. Kalau butter itu dari kelapa sawit itu. Bedanya kalau butter itu nanti ada campur dengan ada margarin, ada butter, ada gula putih. Mungkin kalau hari ini warnanya lebih kuning muda. Ya, jadi kalau margarin warnanya lebih kuning tua. Berbeda. Jadi kalau makan butter kadang dimakan langsung merah gitu. Tapi kalau margarin dimakan agak sedikit dengan warnanya dulu. Ada bedanya. Jadi kalau butter kayak Wegman, ini kalau margarin sedikit cuma kayak macam. 5.000. Oh ya, ibunya keluar. Ibunya yang keluar. Oke, lanjut ya. Nah, ini jadi telur, ini telur bulat, yang dulu katanya telur bulat. Nah, kita siapkan. Bubuk katanya tadi, ini menurut saya masuk ya. Jadi sudah kita baru kita aduk dulu. Kita bagaimana? Kita perlu kulit atau ini. Baru masukkan ke bumbu saya dari bumbu ini sampai 5 kata. Yang kita berbeda jadi tidak bisa saya masukin. Hanya kita bisa jadi itu kita dilanjut. Tapi kan bisa ini itu bikinnya berbeda. Enak diganggu. Ibu nggak bisa pakai sendok karena terus terang itu kan kalau sendok kebetulan sendoknya kita sendoknya sendok besar. Nah, itu kalau sendoknya yang besar atau kecil. Jadi berarti diganggu. Memang biasanya kita pernah makan dulu ya. Tapi kalau muncul juga diganggu. Jadi memang diganggu. Oke, sambil jalan ada ibu yang mau bertanya? Bisa? Kalau mungkin di resume ada yang kurang jelas itu bisa ditanya ya. Ya. Kalau di kurang yang di resume itu, kenapa ada yang dulu nanya putih dulu apa sih? Saya nggak tahu putih dulu apa. Nah, lagi mau pasti itu berarti di putih dulu. Tapi ada yang memang mungkin kuning telur. Tapi kata Oh iya, kami putih kuning telur, banyak putih kan Pak? sebenarnya mungkin ibunya ngantuk ya. Iya, yang untuk penjelasan sedikit nih. Oh gitu. Ada yang mau bertanya? Ini? Kalau ada pertanyaan saya Ada yang mau bertanya? ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Alamat katanya. Iya. Yang mau telepon? Ya. Nanti dikasih kartu nama sama saya. Nomor telepon. Gak ada yang mau tanya saya sih. Nanya nomor telepon kan apa gitu kan? Aduh. Jadi yang pasti yang tadi dia lebih putih ya sebenarnya kalau mata lebih kuning ya, lebih kuning tua. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ada pertanyaan ya. Boleh. Boleh. Pertanyaan. Pertanyaan yang paling cepat. Ya, yang paling cepat 7 kaki dia yang kalah. Salah, 7 kaki aja kan? Ini yang 7 kaki. Dari Bapak Ibu bisa jawab pertanyaannya Proses ready dengan green cheese. Bagiannya apa Pak? Perbedaannya green cheese dengan proses yang jadi OS. Yang mana? Yang paling lama sebenarnya. Berapa lagi ya? Ini harganya spesial dari Trikopon ya. Yang terakhir boleh cekkan program dulu. Kalau yang ini dengan produk itu, kalau produk itu bisa dipilih bisa dimakan kalau bisa dikali terus bisa dipotong terus dipotong ada
besar, sedikit. Oh, ya. Nanti saya. Yang pasti nanti ini sebenarnya boleh ngobrol enggak? Ya, boleh. Cuma bisa sediakan nasi lebih banyak. Bu, kita lihat sini Bu ya. Sambil nanti kedua pertanyaannya. Ini saya tadi ada panggang rotinya, nanti untuk dibagikan. Oke. Ini dikocok sampai dia mengembang. Ada bekas di belakang mixer, baru kita masukkan ke dulu. Jangan sampai belum mengembang, terus masukkan secuk nanti dia akan mengembang dulu. Kayak sini. Jadi kuning telur, gula, cocok pakai tulang bersama. Masukkan yang kurang dulu. Susu bubuk mainkan nanti kalau mau disangrai juga boleh. Triknya. Kalau takutnya bau mentah. Atau disari, kalau bisa kata boleh disari boleh. Kita lagi. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Ibu yang bisa sebutkan minimal 3 ya produk dari variasi dari variasi dari jenis roti. Oke, yang di ini ya. Ini itu kan nih. Sebelum udah nunjuk duluan. Saya dari produk Rotis ada di Rotis Mayonnaise, Credible, Premium, juga Dor, ya, Mayonnaise, Credible, Premium, Gold, Slice. Ya, kayak gitu. Ibu yang bisa sebutkan ini paling cepat gramnya, ada berapa gram? Jadi produk tadi ada yang gram, ada ukurannya. Yang bisa sebutkan. Ibu, Ayo Bu, tepuk tangan geraknya Bu. Ayo, Ayo. ah, sekarang. Yang sudah nonton iklan baru pasti ini. Silakan Ibu. 1 kilo 245. ya yang mana aja Bu? Yang persis ya. Gold, regular. 1 kilo 2 kilo sama yang ada 25 gram. Kurang gold. Ada lagi? Ya. Ayo. Yang itu ya. Ya. Pak, silakan Ibu. Padahal kata kuncinya ini. 170 dengan 180. Terus? Terus? 1 kilo. Bukan. Ibu yang mana? Oke, ada yang berubah? Biasanya persis yang gold berapa gram? Dan ya. Rotis Gold 180 gram, 1 kilo dan 2 kilo. Oke. Gram. Ada lagi? Ayo, lebih kurang lagi. Tunjuk tangan. Jangan tunjuk kaki, setengah mati. Oke, Bu. Yang premium 180 gram, gold 108, Oke. kemudian slice 5 lembar, Oke. rice Inggris 170 gram. Ya. Iya. Betul ya. Jadi Iya. persis gold, persis reda, persis premium, dan persis baby itu ada yang 2 kilo. Dan ada yang berapa kilo, tapi sekarang sudah 5 menjadi 70 ya. Iya, betul sih. Oke, itu suaranya ada yang isi 5, ada yang isi 10. Setelah itu persis mayor ada yang dulu 3 liter, ada yang di pakai kita. Sekarang ada yang 1 liter. Ya. Jadi ya. Yang terakhir ya. Ini yang tadi jawabnya agak sedikit ya sama Tadi Ibu itu ya. dua orang. Karena bukunya saya bawanya Oh iya, betul. Bisa. Ah, Ibu, Ibunya kawan dia. Pasti ya, ada lagi. Betul, pasti. Ini saya pakai ya. Jadi gini saya, ini kan udah jawabin dari tadi. Ini apa ya? Ini ya, jadi itu saya ngomongin jawab ibunya. Itu bintang kali ya, borok atau ya. Ya jadi, makanya Bu. Bapak Ibu kita lihat sini ya, kikinya sudah mulai mengembang ya Bu. Oke. Tapi kiki supaya bermasuk. Jadi
sudah dibekam, sudah bisa, baru masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan maizena. Nah, kecepatannya rendah dulu. Ini dikocok kurang lebih 1 sampai maksimal 2 menit. Nah, baru masukkan timun supaya dikocok lagi kurang lebih maksimal 2 menit. Jadi mungkin kata Bu, kira-kira berapa menit tuh ini baskomnya pakai SMS? Kurang lebih tadi sudah 8 atau 10 menit kalau paling cepat ya. Baru masukkan terigu, susu bubuk, maizena 1 sampai 2 menit. Memang dia akan sedikit turun, tidak salah, tapi masukkan timun supaya dia akan turun. Ini sudah, masukkan ke emulsi payungnya, kita kocok lagi. Cukup jelas ya Bu, ini supaya kiknya jauh lebih halus. Ini berlaku bikin ibu bikin kik kalau Surabaya, bahan kik keju atau kik, ini semua jenis kik. Botol lalu itu juga sama, itu kiknya akan jauh lebih halus dibandingkan kalau pertama. Ini dia akan jauh lebih halus. Satu menit, nanti misalnya kita potong yang proses keju oles, proses keju, margarin dan butter kita potong. Jadi proses keju oles tidak bisa dilakukan itu warna margarin nanti dipotong jadi ini dia prosesnya kayak dari sini kemudian mengembang paling maksimal 2 menit Bu ya. Ya. Ini mau dikasihkan satunya gimana? Bu, bentar lagi. Ya. 1 sampai 2 menit baru kita kocok yang proses keju olesnya, yaitu margarin dan butter kita kocok. Ada yang tanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi loyangnya loyang kotak 22, tingginya 3 cm, atau loyang bulat tingginya 3 cm, tingginya kalau bulatnya dulu ini ya, setelah ini kita kasih butter cream. Bahannya 50 gram margarin, 50 gram